kesehatan Bondan sebelum wafat. Maaf, saya sembunyikan rahasia besar. Wartawan dan pakar kuliner Indonesia, Bondan Winarno, tutup usia Rabu pagi ini. Sebelumnya, pada pertengahan November tahun 2017, pria yang akrab dengan jargon Magnus ini sempat dirawat. Kabar duka tersebut disebarkan oleh pakar kuliner Ari Parikesit dalam cuitan @ariparikesit. Pak Bondan, thanks for everything Pak. Mendapat berita duka cita yang bikin lemes mendadak. Guru dan teman kita semua. Pak Bondan Haryo Winarno meninggal dunia tadi pagi jam 9:05 waktu Indonesia Barat di RS Harapan Kita, Jakarta. Jenazah akan dibawa ke rumah duka Jalan Bangsawan Raya Sentul City siang ini. Mohon doa untuk beliau dan keluarga, tulis Ari Parikesit dalam cuitannya pagi tadi. Mantan pemimpin redaksi Suara Pembaruan ini sempat dirawat di rumah sakit pada pertengahan November tahun 2017. Ucapan simpatik mengaliri Twitternya @Pak Bondan. Namun, Bondan Winarno tidak banyak bercerita mengenai sakit yang dideritanya itu. Dia bahkan sempat menuliskannya di milis Jalan Sutra. Ari Parikesit menyebut tulisan tersebut baru saja diungkap Bondan sesaat sebelum mengembuskan napas terakhir. Beberapa saat lalu di milis @Jalan Sutra, Pak Bondan sempat buka rahasia sebagai berikut. Keluarga Jesku memang menjadi sapaan kesayangan beliau, di milis tulis Ari. Berikut tulisan Bondan Winarno yang membeberkan penyakit yang diidapnya. Tulisan terakhir Bondan, keluarga JSku. Mohon maaf bila selama beberapa hari ini saya menyembunyikan sebuah rahasia besar dari Anda semua. Saya ceritakan sejak latar belakangnya. 1. Tahun 2005, dalam penerbangan SIN Tanda Hubung JKT, saya merasakan ujung-ujung jari tangan kanan saya baal alias kesemutan. Begitu mendarat di CGK, saya telepon minta aktif Dr. Sindiarta Mulya. Saya disarankan segera menuju rumah sakit yang dekat dengan rumah saya untuk menjalani pemeriksaan MRI. Karena waktu itu saya masih tinggal di Bintaro, saya langsung ke rumah sakit Premier Bintaro. Ternyata Dr. Cindy sudah menunggu saya di sana. Setelah MRI, saya disarankan observasi di RSP Bintaro selama 3 hari. Kesimpulan, kardiologis strongly suspected penyumbatan arteri jantung dan saya harus menjalani kateterisasi sesegera mungkin. In contrary, neurologis di RS yang sama mengatakan bahwa yang saya alami sama sekali bukanlah penyakit jantung. 2. Saya mencari second opinion di RSPI. Kesimpulan sama. Kardiologis bilang harus kateterisasi segera. Neurologis RSPI juga bilang bukan masalah jantung. 3. Dalam kebimbangan, saya tidak menjalani kateterisasi. Saya hanya minum Plavix, pil pengencer darah, untuk menghindari penyumbatan arteri. 4. Setahun setelah minum Plavix terus-menerus, saya nyaris pingsan di rumah Yohan Handoyo setelah minum Wins dan makan steak masakan Adi Taru. Untung rumah Yohan di Bogor itu dekat dengan RS Azra. Dokter jaga yang berpengalaman menemukan diagnosa tekanan darah terlalu rendah karena darah terlalu encer. 5. Sejak saat itu saya ke HSC DKL untuk annual check-up. Di sana dikonfirmasi dengan MSCT bahwa saya memang tidak mengidap penyakit jantung. 6. April tahun 2015, sewaktu annual Medex di HSCKL, ditemukan dilatasi, penggembungan, pada aorta saya pada tahap awal. Dalam bahasa medis, penyakit ini disebut aorta aneurysm. Menurut Dr. Su, tiap tahun perlu diawasi apakah membesar dan perlu tindakan operasi. Katanya, saya seperti membawa bom waktu yang setiap saat bisa pecah dan mematikan saya. Dr. Su juga mengaku bahwa dia bukan ahlinya di bidang aneurism. Bila perlu pembedahan, dia harus mengundang dokter bedah dari Jepang. Biaya diperkirakan Rp 600–700 juta. 7. April tahun 2016, saya sudah appointment dengan Dr. Su di HSCKL. Tapi pas hari itu justru dia dilarikan ke rumah sakit untuk operasi. Tim dokter yang menangani saya tidak memuaskan saya dalam memberi info tentang aneurism saya. 8. April tahun 2017, saya appointment lagi untuk konsultasi dengan Dr. Su.
Ternyata dia mendadak sakit. Saya langsung jalan-jalan ke tempat adik saya di Penang. Di sana saya mengalami semacam pencerahan. Kenapa saya pasrahkan masalah kesehatan saya kepada orang yang bukan ahlinya? Dr. Su adalah salah satu ahli kateter di Asia, tetapi bukan ahli aneurism. Saya segera berkomunikasi dengan Dr. Cindy yang langsung saja membanjiri saya dengan berbagai info bagus dan penting. Saya putuskan untuk mengikuti saran Dr. Cindy. 9. Bulan Juli tahun 2017, saya jalan-jalan seharian dengan Dr. Cindy di sekitar Tangerang, diakhiri dengan maksi kuliner Betawi di Empok Kuning. Ternyata Dr. Cindy mengantar saya ke RS Siloam Karawaci dan sudah membuat appointment untuk ketemu Dr. Iwan Dakota, Karawali Vaskuler, adik Kapolri Tito Karnavian. Saya bahkan disambut oleh Dirut RS Siloam Karawaci, sahabat Dr. Cindy. 10. Dalam pemeriksaan oleh Dr. Iwan, setelah memeriksa hasil medical record terakhir di HSCKL, hanya dengan stetoskop, Dr. Iwan menemukan masalah lain. Katup aorta saya bocor. Saya diminta untuk segera ke PJN Harapan Kita keesokan harinya untuk pemeriksaan eko. Dalam pemeriksaan eko di Harkit, 65% confirmed bahwa katup aorta saya bocor. Saya kemudian menjalani endoskopi untuk mendapatkan 90% konfirmasi. Demikianlah, dalam waktu singkat tim dokter Harkit menemukan kelainan lain yang perlu segera ditangani. 11. Dr. Iwan merefer saya ke EPD tim bedahnya, Dr. Diki Aligiri Hartono, ahli bedah vaskular lulusan Korsel. Ini adalah pembedahan paling berat, rumit, dan sulit, berlangsung 5-6 jam. Mumpung Pak Bondan sedang fit, kita lakukan segera, ya. 27 Sep 2017 pagi saya menjalani 2 operasi sekaligus. Penggantian katup aorta dan penggantian aorta yang mengalami dilatasi. Operasi berlangsung selama 5 jam dan dinyatakan berhasil. Saya siuman di ICU sore hari dan dirawat selama 24 jam di ICU. Dari ICU saya dipindah ke intermediary ward. 13. Normalnya, bila operasi berhasil 24 jam sesudah di intermediary ward, maka akan dipindahkan ke kamar perawatan biasa. Dalam operasi besar seperti yang saya alami, ada 2 hantu komplikasi. 1. Perdarahan. 2. Aritmia, denyut jantung tidak beraturan. Saya terbebas dari perdarahan. Tapi, Sabtu dini hari saya kejang-kejang dalam tidur saya. Ternyata saya mengalami komplikasi aritmia. Saya dipasangi TPM, temporary pacemaker, sambil dimonitor penyebabnya, biasanya kren peradangan. 14. Untuk aritmia ini, saya ditangani Dr. Diki Hanafi, lulusan Jerman. Karena setelah 72 jam tidak tampak progres dari TPM, Selasa siang Dr. Diki memutuskan untuk memasang TPM lain di pangkal paha. Terus terang, saya ketakutan. 15. Miracle happens. Selasa malam, ketika perawat sedang mempersiapkan saya untuk didorong ke kamar operasi, tiba-tiba denyut nadi saya berirama kembali. Operasi dibatalkan. Saya lega setengah mati. 16. Demikianlah, kejadian demi kejadian telah saya alami. Untuk sementara saya belum dapat dijenguk di intermediary ward. Tapi, bila keadaan membaik, Jumat ini saya akan dipindah ke kamar perawatan. Tempatnya terlalu kecil untuk Anda menjenguk. Karena itu, sambil GR akan banyak yang menjenguk saya. Saya sudah mengatur tempat di lobi Wisma Fits di dalam kompleks RSIB dan PJN Harapan Kita untuk 1 sesi besok sutra Minggu, tanggal 8 Oktober 13-15 untuk 10 orang. Mohon mendaftar ke Lydia Tanot dan Heri Nazarudin untuk mengatur kunjungan. Di luar waktu tersebut, mohon maaf, tidak dapat saya terima. Mohon doa Anda semua agar pemulihan saya tuntas dan lancar. Salam, Bondan Winarno. Terima kasih sudah menonton. Silakan like dan subscribe untuk mendapatkan info kembali.